Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Shalom semuanya. Kami sungguh bersuka cita kita kembali bersekutu dalam program Mujizat Zaman Now. Mari kita bersyukur atas kebaikan Tuhan sepanjang hari ini menyertai langkah dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Mari siapkan hati dan pikiran, kita mau meninggikan, kita mau memuji dan menyembah nama Dia. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, kebaikan Engkau menyertai kami sepanjang hari ini, memberkati setiap langkah kami Tuhan, sehingga di malam hari ini kami boleh bersama-sama bersatu hati menaikkan syukur kami ke hadapan-Mu. Biarlah Tuhan urapan-Mu mengalir ke dalam setiap kami, dan setiap kami yang menonton ataupun kami yang hadir dalam mujizat zaman now ini Tuhan, kami dipenuhi dengan kuasa yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Beserta kami malam hari ini, hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita persiapkan hati kita menyembah Dia. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya. Ku puji nama-Mu, ya Tuhan. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan.
Tuhan. Hanya anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu, anugerah-Mu melimpah bagiku selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Ada sukacita Bapak Ibu? Halo. Puji Tuhan. Ya, selain kasih Tuhan, saya bersukacita bertemu dengan saudara karena saya baru saja sembuh ya dari kemarin Pak Gembala juga sudah mengunjungi saya di rumah sakit pada waktu saya menjalani operasi dari pengambilan batu di kandung kemih saya, dan oleh doa-doa saudara, oleh perhatian saudara, semuanya berjalan dengan baik sehingga saya bisa berdiri di depan saudara ini. Nah, saudara kasih Tuhan, Bapak Ibu, ternyata setelah di CT scan masih ada satu batu lagi di empedu, saudara. Nah, kita berdoa yang empedu ini terjadi mukjizat, saudara. Mukjizat, jadi batunya dijadikan campur semen aja nanti, jadi keluar sendiri. Ada yang bilang sama saya, Pak, sudah ada batunya, tinggal beli pasir dan semen, bangun rumah. Nah, saudara, saya doa saya nggak mau dioperasi lagi. Saya minta Tuhan untuk batu di empedu ini, kiranya Tuhan berkehendak untuk mengulurkan tangannya dan terjadi mukjizat tanpa operasi. Doakan saya. Oke, saudara kasih Tuhan, Bapak Ibu, hari ini kita belajar sebuah firman Tuhan, boleh mungkin ditampilkan di layar saudara, yaitu Yesus dalam Perjanjian Lama. Nah, sebagai pembuka bagi kita hari ini, saya ingin kita membaca satu firman Tuhan sebelum saya menjelaskan yang di bawah-bawahnya. Ya saudara, Lukas pasal 24. Ya, Lukas pasal 24 ayat berapa? 27. Ya, Lukas pasal 24 ayat 27. Jadi ini ceritanya Yesus sudah bangkit dan dia bertemu murid-muridnya dalam perjalanan ke Emmaus. Dan dalam perjalanan itu dia berbincang dengan mereka. Lalu ayatnya bilang begini, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Kitab suci di sini artinya Perjanjian Lama, karena Perjanjian Baru waktu itu belum ada. Dalam seluruh kitab suci itu Perjanjian Lama, mulai dari kitab-kitab Musa, itu Kejadian, Keluaran, Imam, Bilangan, Ulangan, dan segala kitab nabi-nabi. Jadi Bapak Ibu, boleh kembali ke slide-nya. Jadi Bapak Ibu, saudara harus tahu betul bahwa apa yang saya sampaikan hari ini bukan hasil rekayasa saya, bukan hasil ciptaan saya, tetapi itu adalah sesuatu yang sudah ada di sana. Ya, kita orang Kristen hanya perlu menemukannya. Apa itu? Bahwa di ayat tadi dikatakan Yesus menjelaskan kepada para murid bahwa seluruh kitab suci, yaitu seluruh Perjanjian Lama, berbicara tentang dia. Baik itu kitab para nabi maupun kitab
kitab Musa. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya ulangi, apa yang saya ajarkan hari ini kan pengajaran ya. Ini bukan sebuah doktrin yang baru, ini bukan sebuah doktrin yang aneh, tapi Yesus sendiri yang mengatakan itu, bahwa dia ada di dalam perjanjian lama. Oke, next slide. Maka saudara kasih Tuhan, ada masalah utama ketika kita membaca perjanjian lama. Apa masalah utama yang sering kita temukan pada waktu membaca perjanjian lama, saudara? Saya berkata begini, banyak orang berpikir bahwa Yesus baru muncul di Bethlehem. Jadi saudara kalau selama ini berpikir bahwa Yesus itu baru muncul di Bethlehem, saudara salah besar. Gitu. Saudara salah besar. Dan banyak orang berpikir bahwa perjanjian lama hanya berbicara tentang Allah Bapa. Jadi orang Kristen itu banyak berpikir begini, perjanjian lama itu semua tentang Allah Bapa. Perjanjian baru itu semua tentang Yesus. Nah, itu pemikiran yang salah. Ya, itu pemikiran yang salah. Kenapa saudara? Karena dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 18 menyatakan, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jadi kita garis bawahi dulu nih. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Mari kita tanam itu di memori kita. Premis, kalau dalam logika namanya premis satunya. Premis satu adalah tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Premis duanya apa? Tetapi anak tunggal Allah, dialah yang menyatakannya. Itu premis dua. Premis satu tadi apa? Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Premis dua, Yesus, dialah yang menyatakan Allah itu. Oke, berarti kesimpulannya apa? Maka saya kasih tanda panah di bawah itu. Jika tidak ada yang pernah melihat Allah, lalu siapa yang mereka lihat itu dalam perjanjian lama? Oke? Karena di dalam perjanjian lama, para nabi sering melihat Allah. Musa beberapa kali melihat Allah. Abraham beberapa kali melihat Allah. Tapi ayat firman Tuhan juga bilang, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Kan aneh kan? Sepertinya kontradiksi. Iya nggak saudara? Ayat firman Tuhan bilang, nggak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tapi di dalam perjanjian lama, para nabi sering melihat Allah. Yang benar yang mana? Allah bisa dilihat atau Allah tidak dapat dilihat? Maka Bapak Ibu, itulah yang dijawab oleh dalam Yohanes pasal 1 ayat 18 ini. Anak tunggal Allah, yaitu Yesus, dialah yang menyatakan Allah. Dengan kata lain, apa Bapak Ibu guys Tuhan? Dengan kata lain begini, Allah Bapa itu yang tidak dapat dilihat. Jadi Allah itu tidak pernah dilihat, itu merujuk kepada Allah Bapa. Sampai hari ini tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa. Karena memang dia tidak dapat dilihat. Dia roh. Kalau kitab Ibrani dikatakan dia api yang menghanguskan. Karena ada orang-orang yang melihatnya langsung terbakar. Gak ada seorang pun yang lihat. Tetapi kemudian ketika para nabi melihat Allah, berarti yang mereka lihat bukan Bapa. Yang mereka lihat adalah anak tunggal Allah, anak tunggal Bapa. Ini anak tunggal Allah. Dialah yang menyatakannya. Jadi ini yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita. Next slide. Maka pemikiran dasarnya adalah ini. Di dalam bukunya The Ancient Realm, ya, di dalam bukunya The Ancient Realm, ini adalah buku yang sangat bagus Bapak Ibu. Recovering the Supernatural Worldview of the Bible. Memulihkan pandangan supranatural tentang Alkitab. Ditulis oleh Michael Heiser. Ini Bapak Ibu, saya punya bukunya di rumah ini. Tapi bahasa Inggris, belum diterjemahkan. Saya mau terjemahkan, jumlah halamannya 600 halaman. Sulit Bapak Ibu, kecuali ada yang mau bayar saya 100 juta, saya terjemahkan. Saya mau. Tapi ini buku bagus banget, ada banyak mahasiswa saya, Pak, nggak ada terjemahannya. Makanya belajar bahasa Inggris sebenarnya. Karena memang belum diterjemahkan. Nah, di dalam buku ini Bapak Ibu, Michael Heiser, dia menggali seluruh ayat-ayat Alkitab dan
merangkum seluruh pemikiran semua teolog sepanjang zaman. Jadi ini bukan penemuan yang baru. Michael Heiser menunjukkan bahwa Perjanjian Lama memuat konsep two powers in heaven. Two powers in heaven. Dua kuasa di surga. Dua kuasa di surga. Dua pribadi ilahi yang sama-sama disebut Yahweh. Dia tulis begini dalam bukunya. The ancient Israelites understood Yahweh as existing in more than one person, a visible and invisible Yahweh. Dia bilang begini, Israel kuno memahami bahwa Yahweh itu keberadaannya lebih dari satu pribadi. Satu pribadi yang dapat dilihat, satu pribadi yang tidak dapat dilihat. Jadi Bapak Ibu, ternyata kalau Bapak Ibu teliti tulisan-tulisan para rabi Yahudi, itu banyak buku-buku mereka yang tulis sebelum Yesus lahir pun, buku-buku itu mengatakan sepertinya ada dua kuasa di surga. Yang satunya itu nggak dapat dilihat seperti cahaya, tapi yang satunya itu terlihat, dapat dilihat oleh mata. Maka itu disebut dengan teologi two powers in heaven. Dan ini bukan penemuan Michael Heiser. Ini adalah teologinya para rabi-rabi Yahudi sejak zaman Perjanjian Lama. Dan mereka juga bingung. Mereka juga bingung sebenarnya. Kenapa? Karena di dalam kitab Ulangan dikatakan apa? Hai Israel, dengarlah hai Israel. Allah itu Esa. Allah itu Esa satu. Tapi sepanjang Alkitab ada dua pribadi Allah. Mereka juga bingung. Nah, nanti kan kita kan nggak bingung, saudara. Kita kan punya perjanjian baru. Tapi mereka bingung, saudara. Ya, oke. Jadi makanya ada mahasiswa bertanya sama saya, Pak, kenapa orang Yahudi nggak mau menerima Yesus? Saya bilang orang Yahudi tidak mau menerima Yesus bukan karena tidak ada konsep itu dalam teologi mereka. Mereka tahu betul dalam konsep teologi mereka ada dua kuasa di surga. Dan salah satunya itu bisa dilihat. Maka pada waktu Yesus sering mengatakan, aku dan Bapa adalah satu, aku menyatakan Bapa, sebenarnya itu bukan teologi yang baru. Hanya saja mereka nggak suka sama Yesus. Ini anak tukang kayu. Mereka maunya itu apa? Punya power, menghancurkan penjajah. Yesus nggak mau, dia maunya mati di kayu salib. Kalau kayak gini mah nggak suka kita. Jadi orang Yahudi menolak Yesus bukan karena tidak ada bukti, tapi masalah hati. Makanya kalau saya ketemu orang ateis, saya bilang kamu itu nggak cari bukti. Kamu tahu bukti Allah ada, tapi ini masalah hatimu. Kamu nggak mau Allah itu ada. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu selesaikan materi ini dengan baik, semua otomatis masuk surga Bapak Ibu. Karena ini materi yang sangat bagus ya. Jadi dia berkata begini, jadi di tanda panah di bawah itu, jadi penampakan Allah yang terlihat, the visible Yahweh, seringkali adalah pra-inkarnasi Yesus. Jadi Allah yang terlihat itu sebenarnya adalah pra-inkarnasi Yesus. Sebelum inkarnasi Yesus menjadi manusia, dia sudah sering menampakkan diri. Maka kita bahas yang pertama setelah berikutnya, fenomena dua Yahweh dalam perjanjian lama. Bapak Ibu, ternyata dalam beberapa teks ada dua pribadi ilahi yang sama-sama disebut Yahweh. Satu di surga, satu yang tampak di bumi. Contohnya yang paling nyata apa? Kejadian pasal 19 ayat 24. Dikatakan di sana begini. Ini peristiwa apa ini? Peristiwa Sodom dan Gomora. Ini udah mau turun nih api belerang dari surga. Lalu pada waktu api dari belerang itu mau turun dari surga, dikatakan begini. Lalu Tuhan menurunkan hujan belerang dan api dari Tuhan, dari langit atas Sodom dan Gomora. Pertanyaannya begini, Pak, di mana dua Yahweh-nya di situ? Nah, perhatikan Bapak Ibu. Dua Yahweh, dua Tuhan di satu ayat itu adalah begini. Yahweh di bumi sedang berbicara kepada Abraham
di Kejadian pasal 18. Jadi begini Bapak Ibu, saya kalau di lalu Tuhan menurunkan, Tuhan yang dimaksud di situ itu merujuk kepada Tuhan yang sedang berbicara kepada Abraham. Bapak Ibu masih ingat waktu Abraham tawar-menawar sama Tuhan? Bagaimana kalau ada 50 orang yang percaya benar di Sodom? Oh, Sodom nggak akan dibumi hanguskan. Bagaimana kalau cuma 30? Oh, nggak apa-apa. Bagaimana kalau cuma 20 Tuhan? Oh, nggak apa-apa. Terakhir Abraham di mana? Kalau ada 10? Kalau ada 10? Nggak apa-apa juga. Siapa yang ngobrol sama Abraham? Tuhan Yahweh. Maka Tuhan Yahweh menurunkan hujan belerang dari api, dari Tuhan yang di surga. Jadi, satu pribadi Tuhan sedang ngobrol dengan Abraham. Satu pribadi dari surga mengirimkan api. Satu pribadi Tuhan lagi ngobrol sama sama Abraham. Satu pribadi, jadi Yahweh yang di bumi menurunkan api dari Yahweh yang di surga. Dua-duanya disebut Yahweh. Berarti ini Yahweh yang dapat dilihat. Yang di surga adalah Yahweh yang tidak dapat dilihat. Dalam perjanjian baru kita paham itu. Yang ini Yesus, yang di surga itu Bapa. Bagi kita orang Kristen itu nggak bingung. Tapi bagi orang yang tidak punya perjanjian baru, mereka bingung. Siapa itu? Kok ada dua Allah? Bukan dua Allah, dua pribadi. Dua pribadi. Satu yang tidak dapat dilihat, karena dia roh. Satu yang dapat dilihat, dia penyataan Allah. Wow, Bapak Ibu. Ya, jadi satu Yahweh yang di bumi, satu Yahweh yang di langit. Para teolog Yahudi pun, para rabi-rabi Yahudi, ketika meneliti ayat ini, mereka juga bingung. Makanya banyak buku-buku yang ditulis hanya karena ayat ini. Karena kebingungan mereka. Tapi harusnya begini kan, waktu Yesus datang, itu kan selesai sebenarnya masalahnya. Cuma mereka nggak mau percaya, saudara. Ya, mereka nggak mau percaya. Nah, Bapak Ibu, next, ternyata ada juga kasus yang lain, Bapak Ibu, yaitu di dalam Keluaran pasal 3, yaitu semak yang menyala. Semak yang menyala. Di dalam Keluaran pasal 3 ayat 2 dikatakan begini. Malaikat Tuhan atau malah Yahweh menampakkan diri kepada Musa. Kemudian di ayat yang berikutnya dikatakan, lalu Allah berseru dari dalam semak itu. Saudara, perhatikan Bapak Ibu, waktu Musa menemui semak itu, dia langsung sujud menyembah. Siapa yang dia lihat? Malaikat Tuhan, malah Yahweh. Disebut malaikat Tuhan, tetapi juga berbicara sebagai Allah. Jadi, seperti ada dua sosok di dalam semak ini. Satu malaikat Tuhan, malah Yahweh yang dapat dilihat. Satu adalah api yang tidak dapat dilihat. Api yang sangat terang. Dan bisa keluar suara juga dari api itu. Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Lalu dari dalam api itu keluar suara. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Musa menutup wajahnya karena dia sadar telah melihat Allah. Siapa yang dilihat oleh Musa? Malah Yahweh, malaikat Tuhan. Allah Bapa di surga. Ya, dia melihat. Tapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada satu sosok yang keluar, ada satu sosok yang lain, yaitu api. Api yang dari api itu keluar suara. Bagi kita orang Kristen itu nggak membingungkan. Kita tahu bahwa malaikat Tuhan yang dilihat Musa itu adalah penyataan Yesus, dan api yang keluar suaranya itu adalah Bapa. Kita nggak bingung. Tapi bagi orang dulu itu membingungkan. Kok ada seperti ada dua pribadi, ada dua Yahweh. Nah, Bapak yang dikasih Tuhan, identitas ganda ini menunjukkan theophany of the word. Apa itu? Firman Allah yang berbicara langsung.
Itulah yang dinyatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu sudah bersama-sama dengan Bapa sejak awal. Itu bukan sesuatu konsep yang baru. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang mengatakan begini, Yohanes pasal 1 itu dikopi dari filsafat Yunani. Kan banyak yang mengatakan begitu. Orang Islam misalnya begitu. Yohanes pasal 1, firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu bukan ajaran Alkitab, itu filsafat Yunani. Kasih tahu mereka ini. Itu bukan filsafat Yunani. Itu konsep sejak dalam perjanjian lama. Makanya Bapak Ibu, ketika firman Tuhan di dalam Alkitab, saya dengar nggak? Dikatakan begini, lalu datanglah firman Tuhan kepada Nuh. Sekarang saya mau tanya saudara, waktu Tuhan bicara kepada Nuh, menurut saudara, bagaimana cara bicara? Bayangan saya dulu Bapak Ibu, itu Tuhan dengar suara halilintar dari langit. Oh Nuh, bangunlah bahtera. Bapak Ibu, itu imajinasi kita. Tapi tahukah Bapak Ibu, ketika Alkitab berkata, datanglah firman Tuhan kepadamu, itu artinya firman itu langsung menemui Nuh. Langsung berbicara dengan Nuh. Makanya Nuh jadi percaya. Orang dia lihat langsung. Makanya sekarang siapa orang bodoh yang bela-belain bangun bahtera, nggak ada apa-apa di atas gunung. Bodoh kan? Kalau tidak ada dasar yang kuat, itu bodoh namanya. Tapi kenapa Nuh bela-belain? Karena dia udah bertemu langsung. Siapa yang dia temui? Firman, sang firman. Yang kita kenal dalam perjanjian baru adalah Yesus. Amin. Amin. Bapak nggak pernah dilihat, saudara. Bapak itu nggak terlihat. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Abraham. Menurut saudara bagaimana? Apakah, hai Abraham, keluar dari tanah nenek moyangmu? Enggak, dia ketemu langsung. Makanya Bapak Ibu, masih ingat nggak peristiwa waktu dalam Kejadian pasal 15? Lalu Tuhan membawa Abraham keluar melihat bintang di langit. Ingat itu? Lalu Tuhan bilang, sebanyak bintang di langit itu nanti, sebanyak itu keturunan. Baca baik-baik Kejadian pasal 15. Lalu Tuhan membawa keluar Abraham. Dalam bahasa aslinya, mereka pergi keluar bareng. Jadi awalnya mereka sama-sama di dalam rumah, lalu mereka pergi keluar bareng, lalu Tuhan bilang, lihat bintang di langit di atas. Jadi Yesus itu, nanti kita lihat Bapak Ibu, ada ayat yang mengatakan Abraham pernah bertemu dengan Yesus. Next, kayaknya next lagi, ini ada double ini. Oke. Setelah kita melihat fenomena dua Yahweh, ya fenomena dua Yahweh seolah-olah ada dua Yahweh gitu ya, itu langsung gitu ya, ada dua pribadi. Maka sekarang apa? Kita melihat penampakan Yahweh. Pertama sekali Yahweh itu menampakkan diri secara langsung, ternyata sejak dalam Taman Eden. Kejadian pasal 3 ayat 8. Yahweh berjalan di Taman Eden. Dia bilang apa di situ? Ketika mereka mendengar suara bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Oke, Ibu tadi bilang Allah itu roh, betul Bu? Kira-kira roh itu punya bunyi kaki nggak? Tidak. Loh, kok di sini punya bunyi kaki? Bingung kan? Kita nggak bingung sekarang. Bapak adalah roh, nggak punya bunyi kaki, dia roh. Tetapi anak tunggal Bapa, yaitu Yesus, dialah yang menyatakan Bapa.
Makanya dia dipanggil Tuhan Yahweh di situ. Berarti yang lagi jalan-jalan di taman itu siapa? Tepuk tangan buat Yesus. Maka Bapak dengan si Tuhan, ayat ini menunjukkan Allah yang hadir dan berjalan dalam rupa manusia. Bunyi kaki. Berarti benar-benar punya kaki. Saudara, Yesus adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Kolose pasal 1 ayat 15. Jadi Allah yang tidak kelihatan itu dinyatakan oleh Yesus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Bapa, tapi Yesus sudah menyatakan dia, seperti yang kita baca tadi. Jadi sejak awal Yesus sudah menjadi fokus dan pusat dari perjanjian lama. Karena itu, jika Allah hadir dalam wujud manusia, maka itu menunjuk kepada pribadi kedua Allah Tritunggal, yaitu Yesus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, itulah sebabnya Yesus berani mengatakan apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Loh, saya waktu SMP, SMA, saya bingung baca ayat itu. Kenapa bingung? Saya bilang sama guru agama saya, Bu, kebetulan guru saya waktu itu ibu guru, Bu, Yesus bilang, gak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Bu, ibu tahu nggak? Itu mulai dari Adam loh. Kan ada manusia pertama, Abraham, Nuh, Musa, Daud. Kok Yesus berani banget bilang begitu? Padahal dia baru lahir 2000 tahun yang lalu. Kan Adam nggak pernah lihat Yesus, Abraham nggak pernah lihat Yesus. Kok Yesus berani mengatakan semua orang ini harus selamat melalui Aku? Bu gurunya juga bingung waktu itu. Bu gurunya juga bingung. Gimana cara menjawabnya? Karena Yesus mengatakan dalam firman-Nya, sebelum Abraham lahir, Aku sudah ada. That's right. Betul. Nanti kita baca ayat itu ya, nanti ayat. Bagus. Mungkin ibu hatinya membara karena firman Tuhan yang didengar. Saya pernah Bapak Ibu lagi khotbah, tiba-tiba ada ibu-ibu di tengah khotbah, tiba-tiba dia menari-nari, haleluya, haleluya. Saking dia nggak tahan hatinya mendengar firman. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayat ini menunjukkan sebenarnya berjalan-jalan di Taman Eden itu adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal, yaitu Yesus sendiri. Makanya Yesus berani mengatakan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui. Karena dialah yang berjumpa dengan Adam, teman ini. Dialah yang menyelamatkan Adam. Ya, next Bapak Ibu, next. Ini banyak loh, Bapak Ibu. Ini bisa sampai jam. Mudah-mudahan, oke, saya cepet-cepetin aja ya. Yang kedua apa? Yahweh dalam wujud manusia saat berjumpa dengan Abraham dan Sarah. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbanting di Mamre. Ya. Lalu di dalam perjanjian baru, Yesus mengatakan bahwa yang ditemui Abraham adalah dirinya sendiri ketika ia berkata dalam Yohanes pasal 8:56, apa begitu? Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersuka. Jadi Yesus bilang di situ, Abraham telah melihat aku. Kan membingungkan sebenarnya. Makanya orang Yahudi mau melempar dia pakai batu kan. Mereka bilang, gila kau dia. Kau baru lahir, baru tidak nyampe 50 tahun umurmu, tapi kau bilang kau sudah bertemu dengan Abraham. Lalu nanti di ayat 58, ini kan ayat 56, nanti di ayat 58 itu yang dibilang ibu tadi. Kemudian Yesus mengatakan, sebelum Abraham ada, aku ada. Nah, saudara kasih Tuhan, Yesus sendiri yang mengatakan, aku yang dilihat oleh Abraham. Pada waktu di dalam Kejadian pasal 18, ada 3 malaikat yang menemui Abraham. Satu di antara mereka itu adalah Yahweh. Yang 2-nya nanti malaikat biasa, itu diutus ke Sodom dan Gomora. Satu yang unik ini bertinggal dengan Abraham, lalu mereka berbincang. Next. Kemudian Kejadian pasal 16, malaikat Tuhan kepada Hagar.
malaikat Tuhan menampakkan diri dan berbicara sebagai Yahweh. Hagar menamai dia, engkaulah El Roi, Allah yang melihat aku. Dia lihat malaikat itu. Tapi dia mengakui itu adalah Allah. Itu adalah visible Yahweh, Yahweh yang terlihat. Menunjukkan kasih dan perhatian pribadi, sama seperti Yesus yang menjumpai orang terbuang di dalam Yohanes pasal yang keempat, pada waktu Yesus menemui perempuan Samaria di sumur Yakub. Jadi Bapak Ibu, Yahweh menemui Hagar itu paralel dengan Yesus menemui perempuan Samaria di sumur Yakub. Yohanes pasal 4. Apa intinya? Dia El Roi. Apa itu El Roi? Allah yang melihat. Siapa yang dilihat? Orang yang terbuang di masyarakat. Hagar dibuang dari rumah Abraham. Dia lihat Hagar. Perempuan pelacur ini dibuang dari tengah-tengah masyarakat. Yesus melihat. Jadi malaikat Tuhan yang dilihat oleh Hagar dengan Yesus pribadi yang sama sebenarnya. Malaikat Tuhan yang dilihat oleh Hagar itu adalah Yesus sendiri. Next. Kemudian Kejadian pasal 22, penanganan tangan Abraham. Pada waktu Abraham mau mempersembahkan Ishak. Lalu tiba-tiba ada malaikat Tuhan berseru memanggil dari langit dan berkata, oleh aku sendiri aku bersumpah, demikianlah firman Tuhan untuk menahan tangan Abraham. Malaikat Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Jadi malaikat Tuhan yang menahan tangan Abraham itu sebenarnya adalah Allah sendiri. Karena yang bisa bersumpah atas dirinya sendiri itu hanya Allah. Berarti Allah yang mana ini? Ini pribadi kedua dari Tritunggal, yaitu Yesus. Ya. Yang berikutnya, next. Kejadian pasal 28, Yahweh saat bertemu dengan Yakub di Betel. Waktu ia bermimpi. Lalu di ayat paling bawah dikatakan, tampaklah Yahweh berdiri di atas, dia lihat tangga dari bumi ke surga. Lalu di atas tangga itu Yahweh berdiri di atasnya dan dia berfirman, akulah Yahweh Elohim Abraham, Ishak ayahmu. Artinya begini, Yakub lihat nggak langsung Yahwehnya? Ya, dia lihat langsung. Gambarnya, wajahnya seperti apa Yahweh itu. Makanya Bapak Ibu, next. Ketika Yakub melihat sosok di Sungai Yabok, dia ingat mimpinya. Dia lihat wajah yang sama. Yahweh yang dia lihat di dalam mimpinya itu, sekarang pada waktu dia mau pulang ke rumah ayahnya, dia lihat wajah yang dia lihat di surga itu sekarang ada di sungai. Makanya Yakub menahan orang ini. Dia tahan. Yaitu Yahweh yang dalam wujud manusia saat bergulat dengan Yakub. Di dalam Kejadian pasal 32 dikatakan begini, tetapi Yakub menjawab, aku tidak akan melepaskan engkau kecuali engkau memberkati aku. Sekarang gua mau tanya, gua lagi. Kebiasaan di mahasiswa. Saya mau tanya, Yakub kok minta berkat sama orang? Bukan sama orang, sama malaikat. That's right. Dia tahu siapa orang ini. Dia tahu ini bukan manusia biasa. Ini adalah Yahweh, wajah yang sama yang dia lihat waktu dalam mimpi di Betel itu. Iya, Tuhan Yesus. Jadi dia tahan, dia bilang, aku tidak akan melepaskan engkau. Jadi mereka bergulat bukan berantem, bukan smackdown. Bukan smackdown, bergulat di situ maksudnya Abraham tahan kaki Yesus supaya Yakub tahan kaki Yesus supaya apa? Supaya tidak kembali ke surga sebelum memberkati dia. Amin. Maka apa jawaban Yesus? Lalu diberkatinya lah Yakub di sana dan Yakub menamai tempat itu Ner. Karena apa? Aku telah melihat Elohim Allah. Muka dengan dan jiwaku dilepaskan. Perhatikan Bapak Ibu, hanya Tuhan yang bisa memberkati orang. Amin. Yes. Amin. Berarti yang bertemu dengan Abraham siapa? Malaikat biasa atau Tuhan sendiri? Tuhan sendiri. Amin.
kita tahu, lihat muka dengan muka itu tidak mungkin dengan Bapa. Kalau Bapa, Yakub langsung mati. Ya, betul. Berarti yang dilihat muka dengan muka siapa? Yesus. Tepuk tangan sekali lagi bagi Yesus. Jadi Allah yang disembah Yakub sama nggak dengan Allah yang kamu sembah? Sama. Amin. Itu juga dia. Sama. Allah yang kita sembah itu sama, saudara. Ya. Next. Begitu juga dengan tiang awan dan tiang api. Dalam Keluaran pasal 14 dikatakan di sana malaikat Allah berjalan di depan barisan Israel. Tapi kemudian malaikat itu tiba-tiba berpindah ke belakang. Dan ayat berikutnya disebut Yahweh sendiri yang bergerak. Jadi malaikat ini kadang-kadang disebut malaikat, kadang-kadang disebut Yahweh. Bapak Ibu. Jadi gelarnya itu pindah-pindah. Bergantian secara dipakai oleh penulis. Artinya identitasnya tumpang tindih, memperlihatkan kehadiran ilahi yang sama dengan Logos dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 yang berkemah di antara manusia seperti Shekinah dalam perjanjian lama. Jadi tiang awan dan tiang api adalah Shekinah Allah di dalam perjanjian lama bagi orang Israel. Dia hadir di tengah-tengah mereka. Kadang-kadang disebut sebagai malaikat Tuhan, kadang-kadang disebut sebagai Yahweh juga. Dalam perjanjian baru, Yohanes 1 ayat 14 begini, dan firman itu telah menjadi Manusia. diam di tengah Kita. Jadi, siapa yang memimpin orang Israel keluar dari Mesir? Yesus. Yesus sendiri. Melalui tiang awan tiang, dia yang menggerakkan itu, saudara. Dia sendiri itu. Ya, oke. Next. Nah, next lagi. Dan kita sudah belajar dua Yahweh, dua sosok Yahweh, kemudian penampakan Yahweh. Sekarang itu adalah penglihatan. Penglihatan yang pertama apa? Yesaya. Aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang. Dia lihat Tuhan duduk di atas takhta. Dalam Yohanes pasal 12 ayat 41, Yohanes menafsirkan, Yesaya berkata demikian karena ia telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan siapa? Yesus. Jadi Bapak Ibu, di dalam Yohanes pasal 12 dikatakan Yesaya pernah melihat kemuliaan Yesus. Yesaya pernah melihat kemuliaan Yesus. Dan kita tahu itu di dalam Yesaya pasal yang ke-6. Dengan kata lain, yang dilihat Yesaya di atas takhta itu adalah Kristus sebelum inkarnasi. Next, Mazmur pasal 110 ayat 1, pernyataan Daud. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Jadi ada dua pribadi di situ. Ada pribadi Tuhan, ada pribadi Tuhan. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Rasul Petrus mengutip Mazmur pasal 110 ayat 1 ini untuk menekankan ketuhanan Kristus dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 33 sampai 35. Jadi perhatikan Bapak Ibu, ada dua sosok pribadi. Pertama itu Tuhan dan Tuan. Nah, bagi kita orang Kristen itu tidak membingungkan. Tuhan itu merujuk kepada Bapa. Tuan itu merujuk kepada Yesus. Jadi berfirmanlah Bapa kepada Yesus. Dua-duanya sama-sama disembah sebagai Allah dalam penglihatan Daud. Next. Dan penglihatan Daniel, dia melihat sosok anak manusia. Sosok anak manusia, lalu anak manusia ini diberikan kekuasaan. Oleh siapa? Oleh yang lanjut usia. Bagi kita orang Kristen itu tidak membingungkan. Yang lanjut usia itu merujuk kepada Bapa, anak manusia itu merujuk kepada Yesus. Dua-duanya disembah sebagai Allah. Baik pribadi yang lanjut usia maupun pribadi anak manusia. Yesus menggenapi ini dalam Markus pasal 14 ketika dia berkata kepada imam besar, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang dari awan-awan di langit. Jadi Yesus mengakui bahwa anak manusia yang dilihat oleh Daniel itulah dirinya sendiri. Dia sendiri mengakui dalam Markus pasal 14. Maka kesimpulannya apa Bapak Ibu? Elemen malaikat Tuhan
itu adalah manifestasi prainkarnasi dari firman Allah. Kemudian kalau ada istilah Yahweh yang kelihatan, Bapak Ibu, Allah yang menampakkan diri, berbicara dan berjalan dengan manusia. Kemudian invisible Yahweh, Yahweh yang tidak kelihatan, itu adalah Allah yang tidak dapat dilihat. Itu merujuk kepada Bapa. The two powers in heaven, itu adalah teologi yang merupakan cikal bakal teologi atau konsep Trinitas dalam wahyu progresif Alkitab di dalam Perjanjian Baru. Jadi teologi Tritunggal Trinitas itu bukan sesuatu yang baru bagi Perjanjian Baru. Sejak Perjanjian Lama, Trinitas itu sudah ada. Jadi orang Kristen bukan mengarang membuat-buat. Ya, kita hanya merumuskan apa yang sudah ada. Aplikasinya buat kita hari ini. Kenapa kita belajar ini, Pak? Apa gunanya ini Pak semua buat saya? Aplikasinya begini buat saudara secara pribadi. Kristus tidak baru mencintai Anda waktu di atas salib. Tidak. Ia sudah aktif menyelamatkan saudara sejak kita berjadian. Jadi dia bukan baru mencintai kita di atas kayu salib. Bukan. Dia sudah mencintai kita sejak kita berjadian, sejak Taman Eden. Itu aplikasinya. Berarti engkau sekarang melihat betapa besar kasih Yesus itu buat kita. Dia rela berkorban sejak awal. Yang kedua apa? Ia bukan sekedar tokoh. Dia bukan sekedar tokoh seperti Muhammad atau Siddhartha Gautama. Dia bukan sekedar tokoh dalam sejarah, tetapi Allah yang selalu mendekat kepada manusia. Jadi dia bukan tokoh biasa. Saudara Bapak Ibu Tuhan, dia adalah Allah yang selalu berusaha mendekat kepada manusia. Jadi Allah Immanuel itu bukan hanya sejak di dalam kandang domba di Bethlehem, bukan. Allah yang berusaha mendekat kepada manusia, bukan itu konsep dalam Perjanjian Baru, bukan. Itu adalah konsep sejak Perjanjian Lama. Allah yang berusaha mendekat kepada manusia itu sejak Taman Eden. Immanuel itu sejak awal memang sudah begitu. Katakan amin, saudara. Dan yang terakhir, ketika saudara nanti membaca Perjanjian Lama, saudara diundang untuk menemukan jejak kasih Yesus di dalam setiap kisah. Berikan tepuk tangan buat kita. Amin, saudara. Yesus kita dahsyat. Yesus kita luar biasa. Yesus kita baik. Amin, saudara. Ingat Bapak Ibu, dalam doa saya tadi saya sudah mengatakan, saudara belajar hal-hal seperti ini supaya saudara semakin mencintai Yesus. Ada peribahasa bilang, tak kenal maka tak sayang. Semakin kenal, semakin sayang. Doa saya pulang dari tempat ini, saudara menangis di hadapanmu. Saudara berkata, oh Yesus, Kau luar biasa. Aku mengasihi, aku mencintai. Engkau dahsyat sejak awal. Engkau baik sejak awal. Pengorbananmu sejak awal. Engkau Immanuel sejak awal. Kalau kita sampai mengurai air mata, berarti kita sudah mencintai Dia sebelum mati. Saya berdoa buat saudara, Tuhan Yesus. Ya, mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan untuk ibadah mujizat zaman now ini telah selesai. Kami juga ingin berdoa Tuhan berkati program ini bisa berjalan lancar, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati juga setiap netizen, setiap orang yang telah menyaksikan acara ini, agar hidup mereka juga mengalami zaman lawatan kuasa Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang mengalami pergumulan masalah, Tuhan berikan solusi dan jawaban atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga setiap keluarga mengalami damai Kristus. Selalu ada damai, selalu ada saling mengampuni, saling mensupport Tuhan. Berkati juga yang anak-anak juga dalam studi sekolah bisa sampai jenjang S3 di dalam dan luar negeri dapat beasiswa. Demikian juga pagari juga pergaulan mereka bebas dari orang-orang jahat, bebas dari segala niat jahat orang Tuhan. Diberkati juga Tuhan Gereja Mount Hermon agar bisa menjadi saluran berkat bagi Tuhan bagi setiap jemaat yang hadir. Bahkan juga acara online ini bisa menjangkau sampai ke ujung bumi sehingga amanat agung Tuhan Yesus terjadi, terlaksana.
sehingga banyak orang percaya Yesus dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, agar program mujizat ini terus berlangsung Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus kami akan akhiri doa ini dengan berkat Tuhan. Mari kita yang menyaksikan acara ini angkat tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah berada di penghujung ibadah kita malam hari ini. Mari kita angkat pujian El Shaddai. Dan kiranya pujian, doa dan malam hari ini menjadi berkat untuk kami di malam hari ini. Dan esok hari kami bangun dalam keadaan yang penuh sukacita untuk terus mencari Engkau Tuhan. Mari kita angkat pujian El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar.